Wawancara Pro 3. Prof. Hikmahanto, selamat malam Pak Prof. Ya, selamat malam. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, kabar baik Prof? Baik, Mas Wajar. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan kita akan bicara soal konflik yang masih terus kita soroti, dunia soroti ya. Kecaman ini, joint statement ini dari beberapa negara Eropa dan juga Australia, Selandia Baru dan lain sebagainya itu terhadap apa yang terjadi di West Bank atau di tepi barat. Itu gimana tanggapannya nih, Profesor? Ya, saya rasa ini positif ya. Dan banyak negara yang sekarang lebih realistis melihat apa yang dilakukan oleh Palestina, terutama negara-negara Barat. Karena kalau saya lihat negara-negara Barat selama ini kan kita tahulah mereka akan mendukung apapun tindakan yang dilakukan oleh Israel, termasuk juga melakukan genosida di Gaza gitu ya. Dan kemudian juga tindakan-tindakan yang tidak berujung pada two-state solution gitu ya, meskipun dalam pernyataan resminya ya mendukung sekali two-state solution itu, tapi mereka itu lebih berpihak pada kebijakan Israel ketimbang terhadap kemaslahatan dari rakyat Palestina. Nah, dengan adanya statement ini menurut saya sangat bagus ya, karena sekarang ini banyak negara-negara yang kita sebut sebagai Barat itu mendukung apa yang dilakukan oleh rakyat Palestina. Bahkan sebelum ini kan resolusi di Majelis Umum PBB hampir yang mengatakan hampir 150 negara ya, kecuali 10 negara Israel dan Amerika, itu yang mendeklarasikan Palestina sebagai sebuah negara. Ya. Demikian. Iya, apa perbedaannya dengan kecaman-kecaman lain? Karena ini mungkin bukan hal baru, Profesor. Ya, yang pasti adalah kalau yang sebelum-sebelumnya itu tidak melihat bagaimana Israel mau menguasai wilayah yang secara internasional memang dialokasikan oleh kepada rakyat Palestina di West Bank ya, di tepi barat. Karena Israel itu kan membuat undang-undang yang membolehkan warganya untuk mendapatkan atau membeli tanah dari rakyat Palestina yang sebenarnya masuk di dalam ya katakanlah kalau saya sebut sebagai untuk secara khusus diperuntukkan oleh kepada rakyat Palestina. Karena kalau misalnya warga Israel settlers ya, new settlers itu membeli tanah-tanah rakyat Palestina di tepi barat, itu lama-lama ya tidak ada lagi yang namanya tanah Palestina. Padahal permasalahan antara Israel dengan Palestina itu kan adalah masalah tanah, gitu. Jadi ini yang membedakan dengan yang sebelum-sebelumnya, yang memang pada waktu sebelumnya itu belum ada undang-undang yang baru saja disahkan oleh Israel untuk para settlers itu bisa membeli tanah rakyat Palestina. Oke, jadi kalau konteksnya jual beli, artinya ya tergantung si penjualnya apakah mau dijual atau tidak. Tapi kalau pakai koreksi saya jika saya salah, ini aneksasi secara belantan atau siang-siang bolong gitu, itu gimana Prof untuk istilah seperti itu, Prof? Coba sekarang bayangkan ya, aneksasi itu kan pencaplokan wilayah ya oleh negara. Ya kan? Nah, kalau sekarang negara tersebut membuat undang-undang yang membolehkan rakyatnya untuk membeli. Saya tanya, pertanyaan kita adalah itu pencaplokan bukannya? Nantinya kan akan disetujui oleh negara bahwa tanah itu adalah milik dari warga Israel. Setelah karena orang Palestina kan sulit juga untuk mendapatkan uang dan sebagainya. Ujung-ujungnya yang dia punya opsi itu adalah menjual. Kan seperti itu. Jadi memang bukan negara yang mengambil. Misalnya kalau dulu tuduhan negara-negara Barat terhadap Indonesia ketika Timor bergabung dengan kita, kan kita melakukan aneksasi. Itu kan dilakukan oleh negara, gitu kan? Sekarang katakanlah, udah pemerintah bilang warga Indonesia, kamu ke Timor, nanti kamu beli aja tanah di sana, rakyat Timor, dan nanti akan saya setujui.
lama-lama juga itu kan jadi bagian dari Indonesia nantinya kan gitu kan. Oke, Ini cara Israel yang sangat cerdik ya untuk menguasai Palestina. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, jangan mudah dibodohi. Kan ini masalah kan transaksi perdata antara rakyat gitu ya, Palestina dengan Israel. Tapi kita tidak melihat grand design-nya ini. Kenapa nih ada undang-undang ini? Begitu. Ya, kalau kita naif, itu wah, jeblos. Mohon maaf, banyak diplomat sekarang, Kemlu tuh banyak kejeblos tuh. Cara-cara Israel, begitu. Prof, kalau ini kan yang menariknya, sekali lagi koreksi saya jika saya salah. Israel dan Amerika Serikat itu mungkin satu satuan entitas, tidak bisa dipisahkan. Sementara untuk negara-negara yang melakukan joint statement adalah beberapa diantaranya adalah kawan dekat dari Amerika Serikat, bahkan tergabung dalam NATO ya, seperti di Eropa, negara Eropa, bahkan di luar Eropa seperti Australia dan Selandia Baru. Bagaimana dengan beberapa negara Eropa yang dekat dengan Amerika ini juga melakukan statements untuk mengecam Israel, apa yang dilakukan di tepi barat ini, Prof? Jadi gini, kita harus lihat dalam konteks sekarang ya. Kalau sekarang itu kita nggak bisa bilang Amerika Serikat dekat dengan misalnya negara-negara Eropa. Trump itu dia aja mau mencaplok Greenland. Betul ya? Iya. Itu yang membuat negara-negara Eropa itu marah sama Trump. Bahkan Trump itu mengenakan tarif tidak hanya kepada negara Eropa, sekutunya Kanada, Jepang, Korea Selatan, itu semua dikenakan tarif. Ya, sekarang banyak negara yang dulunya sekutu Amerika Serikat, Prancis, mereka bilang kita udah deh nggak perlu lagi rely bergantung pada Amerika Serikat. Bahkan di Jerman itu kan ada pasukan Amerika Serikat. Sekarang oleh Trump 5.000 pasukan Amerika Serikat yang ada di sana dalam konteks mendukung NATO itu dipulangkan. Iya. Jadi pertanyaan kita adalah, benar nih sekarang Amerika Serikat masih punya sekutu. Bahkan kemarin itu pada waktu Amerika Serikat mengajak negara-negara Eropa ya untuk menyerang Iran terkait dengan Selat Hormuz, kan negara-negara menolak ya. Nggak mau, saya nggak ikut. Betul nggak, Mas? Ya. Nah, sekali lagi ini kita nggak boleh lihat naif. Geopolitik yang ada sekarang ini. Jadi Amerika Serikat itu sebenarnya sendirian udah sekarang. Sendiri, isolated. Jadi negara-negara sekutunya yang dulu itu dia bilang saya nggak akan setuju. Dan negara-negara sekutunya itu sekarang kan dia punya konstituen. Konstituen mereka, rakyat mereka itu mereka tidak berpihak pada Israel, ya kan? Bahkan rakyat Amerika sendiri ketika Trump itu menyerang Iran itu dipertanyakan. Ini perangnya melawan Iran itu perangnya untuk Amerika Serikat, kepentingan Amerika Serikat atau kepentingan Israel? Ya, kan dikatakan bahwa Israel sama Amerika Serikat menyatu, tapi di level rakyatnya mereka mempertanyakan mana nih America first kok malah Israel first. Oke, kita coba tanya pendengar bagaimana tanggapannya ini. Saya boleh terima pendengar ya, Prof ya? Silakan. Baik, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, Anda bisa ikut melontarkan pertanyaan bersama narasumber kita, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, silakan langsung ke Profesor. Oke, Bapak Profesor, selamat malam. Izin menanggapi nih tentang Israel ini. Satu hal yang menjadi kajian saya selama ini, bahwasanya dunia ini tidak akan kiamat sebelum Israel itu musnah dari muka bumi. Baik. Jadi kalau Israel itu nggak ada, berarti kiamat dunia. Jadi prediksi ke depan itu nanti akan damai. Jadi Palestina dan Israel itu sama-sama nanti akan menjadi negara maju. Jadi settingan-settingan di belakang ini, ini yang harus diwaspadai. Karena ingin menguasai SDA sumber daya alam di seluruh dunia. Nah, itu yang kita waspadai. Baik, terima kasih. Prof, kalau menuju two state solution, solusi dua negara, itu seberapa besar potensi akan terwujudnya, Prof? Jadi gini, tadi siapa tadi yang menyampaikan? Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman itu, mohon maaf, sejalan dengan pemikiran dari Iran.
yang pemerintahan sekarang ya, termasuk juga Hamas, bahwa Palestina merdeka itu Israel harus hilang. Yeah. Nah, sementara kalau dari sisi Israel itu mengatakan Israel merdeka itu yang namanya rakyat Palestina itu harus hilang. Artinya hilang itu kayak West Bank, kemudian juga Gaza itu harus menjadi milik dari Israel. Gitu ya. Nah, bahkan Lebanon Selatan yang makanya kemarin ini Israel berperang melawan Lebanon itu karena Lebanon Selatan mau dikuasai juga oleh Israel, Greater Israel gitu ya. Nah, kan dua pandangan yang sangat ekstrim nih. Nah, jadi nggak ada yang dua negara nih solusinya. Satu kalau mau ya Israel semuanya atau Palestina semuanya gitu kan? Betul. Nah, kemudian alternatifnya masyarakat dunia mengatakan yang disebut sebagai two-state solution. Nah, Indonesia berada di situ. Kita mengatakan ya nggak mungkin ini kita hilangkan, menafikan satu dengan yang lainnya. Ya, kita ingin bahwa ada perdamaian, tapi kemudian berujung pada two-state solution. Ya. Ini jalan tengah solution, gitu ya? Ya jalan tengahnya. Ya yang paling baik itu, yang paling realistis itu adalah seperti itu. Karena kalau menafikan rakyat Palestina tidak punya negara Palestina kan nggak mungkin. Orang Israel itu adalah bentukan setelah tahun 1948 kan. Nah itu difasilitasi oleh Inggris yang menguasai tanah Palestina yang dikenal dengan Balfour Declaration untuk bisa orang-orang yang Yahudi yang diaspora itu masuk membuat negara. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya ada dua. Ada yang orang Yahudi yang menerima bahwa ya kami ini terusir, kami ini menjadi diaspora. Tapi ada satunya lagi mengatakan bahwa kalau kita tetap jadi diaspora, kita tuh bergantung sama negara-negara lain dari pemerintah di negara tersebut. Jadi kalau misalnya kayak di Jerman, pemerintahnya hostile terhadap orang-orang Yahudi, ya akhirnya dibunuh dan lain sebagainya pada waktu itu, ya kan mereka nggak punya kendali. Nah, dia bilang lebih baik kalau kita punya negara sendiri, makanya disebut sebagai Zionis gitu ya, punya negara sendiri, lalu kemudian kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah itu yang terus kemudian difasilitasi oleh Inggris gitu ya, itu ceritanya seperti itu. Nah, tapi kan kita tahu bahwa ketika masuk, lalu kemudian negara-negara Arab di sekitarnya tidak setuju, terjadi perang dengan Mesir dan lain sebagainya. Nah, terus tapi yang namanya Israel ini tetap bersikukuh untuk punya negara begitu ya. Dan dia harus menghadapi perang di Timur Tengah itu. Karena banyak yang negara-negara Timur Tengah itu tidak mau. Tapi kemudian dengan adanya Abraham Accord itu, Israel sudah mampu nih menaklukkan kayak UAE, terus kemudian Kuwait dan lain sebagainya yang akhirnya punya hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk juga Mesir, begitu ya, Yordania, Arab Saudi hampir, tapi pada waktu itu karena ada serangan ke Gaza oleh Israel, jadi nggak jadi gitu kan. Nah, kita Indonesia juga didorong-dorong sama Israel untuk udahlah akui kita. Tapi kan kita dalam posisi saya akan akui, tapi akui dulu Palestina. Jadi supaya two-state solution-nya itu kan. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita bilang bahwa penjajahan tuh harus dihapuskan di muka bumi. Nah, jadi dalam konteks seperti itu, Indonesia kita mengambil posisi bahwa two-state solution. Tapi dengan catatan, di West Bank dan Gaza itu adalah wilayah rakyat Palestina yang kalau nantinya Palestina merdeka dan kita sudah mengakui kemerdekaan dari Palestina, itu dengan wilayah yang sudah ditentukan oleh PBB dalam resolusi, ya, dan itu sebagai wilayahnya orang Palestina. Nah, tapi kan sekarang belakangan ini yang saya katakan tadi udah ada undang-undang, lalu kemudian sekarang rakyat settlers ya, pemukim-pemukim baru yang ada di wilayah West Bank itu sekarang hostile sama rakyat Palestina. Mereka bisa gebukin, dia bisa ini dan lain sebagainya, dan pemerintahnya, polisinya seolah-olah mendiamkan. Jadi aja kalau misalnya terhadap orang-orang Palestina, terhadap orang Muslim, bahkan juga orang-orang Kristen loh. Jadi orang Kristen di Palestina itu juga ada, dan itu diserang juga oleh orang Yahudi, yang Yahudi Zionis ini. Nah ini yang terus kemudian memunculkan joint statement ini. Oke, baik. Saya terima dulu lagi pendengar dari Banda Aceh, ada Pak Cut. Pak Cut, selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang Fajar. Iya, silakan langsung ke Profesor Hikmahanto. Selamat malam, Pak Profesor. Selamat malam, Pak Cut. Iya.
Saya kalau mendengar cerita Pak Profesor ini memang sangat menarik. Tetapi 150 negara mendeklarasikan bahwa mengakui kemerdekaan Palestina, tetapi cukup dengan satu Amerika memveto bahwa semua itu tidak berhasil, kalah semuanya. Karena masih berlaku 5 negara hak veto. Maka sulit untuk bagi orang Palestina itu memerdekakan diri dari orang Yahudi ataupun orang Bani Israel itu, karena mungkin ya kuasa Tuhan ya, saya nggak tahu juga. Oke. Semenjak saya tahu bahwasannya. Satu lagi Bang Fajar. Apa tuh? Di Banda Aceh ini Pro 3 secara di 87 ini nggak menyala udah beberapa hari semenjak padam listrik kemarin. Sekarang gimana listrik gimana sekarang Pak Cut? Sekarang listrik padam-padam nyala gitu. Oh, mati menyala masih belum lancar ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Cut. Ya, kabar soal pemadaman di wilayah Sumatera ya kemarin, pemadaman listrik. Prof, silakan mungkin ditanggapi ini, Prof. Iya, sebenarnya satu negara itu bukan Amerika sebenarnya ya. Tapi satu negara itu adalah Israel. Jadi karena Israel belum mau mengakui, ya tidak akan ada itu yang namanya kemerdekaan rakyat Palestina walaupun sudah 150 negara mengakui. Nah, tapi Israel berani tidak mengakui, memang di belakangnya ada Amerika Serikat gitu. Jadi kita bayangkan sekarang ya Mas Fajar ya, pada waktu kita merdeka, kan tanggal 17 Agustus 45. Iya. Tapi Belanda mengakuinya, kan tidak. Tidak. Jadi pada waktu itu, walaupun kita sudah dianggap sebagai, kita udah menganggap diri kita sebagai merdeka, tapi Belanda mengatakan bahwa oh ini para pemberontak ini, ekstremis. Nah, sekarang kalau Israel menyebut misalnya mereka yang melakukan perlawanan, termasuk Hamas di dalamnya adalah para teroris, bukan ekstremis, teroris. Ya kan? Lalu kemudian setelah 45 itu, tahun 46, ada pengakuan dari Mesir, kemudian dari Australia dan lain sebagainya. Tapi apa Indonesia sudah merdeka? Belanda bilang, enggak, masih belum. Saya masih mengendalikan kamu. Baru Indonesia betul-betul merdeka, artinya diakui Belanda tidak lagi menyerang. Itu pada tahun 1949 dengan adanya konferensi meja bundar. Ya kan? Jadi ada pengakuan dari yang menjajah. Baru kemudian kita merdeka. Nah sekarang sama Amerika seperti hal dengan Palestina. Kalau yang menjajah tidak mengakui, berarti tidak akan itu. Betul. Merdeka. Saya mau mengatakan bahwa yang menjajah Palestina itu kan bukan Amerika Serikat, tapi Israel. Jadi negara yang tepat untuk, tadi Pak Cut katakan bahwa karena satu negara itu bukan Amerika, tapi Israel. Nah Israel berani melakukan itu karena apa? Karena Amerika Serikat ada di belakangnya. Sementara pada waktu kita merdeka, Belanda itu nggak dapat dukungan dari Amerika Serikat. Justru Amerika Serikat mendukung kita merdeka, gitu kan? Lalu, jadi itu. Iya, saya agak what's the point kalau gitu soal sidang PBB, resolusi dan lain sebagainya jika memang akhirnya semua akan tidak bisa melobi Israel. Apakah memang harus dari kawan dekatnya dulu nih Amerika Serikat untuk melepaskan diri dulu dari Israel, tidak ada dukungan dari Amerika Serikat kepada Israel sehingga akhirnya Israel juga akhirnya terkucilkan secara dunia internasional, tidak punya diplomatik dan lain sebagainya begitu, Prof. Oh iya, Amerika Serikat. Karena apa? Misalnya di Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto siapa? Amerika. Kalau Majelis Umum sih satu negara satu suara, tapi dampaknya itu nggak sekuat seperti kalau misalnya di Dewan Keamanan PBB, Mas. Ya kan? Tapi kalau misalnya masalah perdamaian keamanan internasional, ya di Dewan Keamanan dan di situ ada hak veto. Nah, Amerika pegang hak veto kan? Jadi kalau misalnya ada resolusi yang katakanlah mengutuk Israel dan ini pasti diveto. Sekarang coba Mas Fajar lihat nih, waktu Iran diserang oleh Israel, ada nggak kutukan di Dewan Keamanan PBB terhadap Israel? Nggak ada. Pasti diveto sama Amerika Serikat. Ya. Nah, jadi yang kita harus pahami realitas politik internasional, Mas. Jadi jangan melihat bahwa ini kan udah 150 negara, ya kan? Tapi kalau 150 negara itu dilawankan dengan satu negara dan negara itu di backing oleh satu negara yang sangat besar dan sangat powerful, nggak akan selesai. Ya, jadi harus memutus backingannya dulu.
Oh iya, iya. Nah, sementara memutus backingan itu tidak mudah karena iya, ada yang namanya lobby Yahudi. Jadi orang-orang keturunan keturunan Yahudi yang setuju dengan negara Israel, warga negara Amerika, para bilioner dan lain sebagainya, itu yang ngasih duit, Pak, Mas. Jadi makanya siapapun presiden Amerika Serikat pasti dia tidak mau, misalnya diyakinkan untuk merdekakan Palestina. Mulai dari Barack Obama mungkin, Bill Clinton mungkin, Joe Biden, ini Partai Demokrat yang mengusung hak asasi manusia. Pasti nggak mau. Karena duit-duit besar ini itu masuk ke kampanye mereka. Jadi supaya mereka menang, jadi masuk ini. Coba deh, di Google aja. AIPAC. Oh, AIPAC. AIPAC itu Amerika AIPAC itu Israel ya. Iya, itu adalah bentuk dari lobby Yahudi, dan dari AIPAC itu Israel itu mendapatkan dana untuk bisa beli senjata dari Amerika Serikat untuk melawan siapa? Rakyat Palestina, melawan Hamas. Oke. Hezbollah dan Houthi. Baik, itu sebabnya agak sedikit sulit untuk memutus hubungan dekat Amerika Serikat dengan Israel, karena Israel, diaspora Israel atau Yahudi di Amerika Serikat yang memiliki dana besar yang masuk ke dalam sistem perpolitikan Amerika Serikat, terutama dalam jelang pemilu dan lain sebagainya, begitu, Prof? Iya. Iya, betul sekali. Iya, itu yang jadi masalah besar. Iya. Jadi tidak akan mungkin sebenarnya kalau untuk resolusi two state solution ini akan terwujud dalam waktu dekat kalau begitu, Prof? Iya, tidak mungkin lah kalau saya lihat ya. Even ada BOP, Board of Peace juga nggak akan mungkin. Iya, ini kan nah itu dia. Nah, ini ngomong-ngomong soal Board of Peace, itu kan ada Indonesia juga nih dalamnya nih, Prof. Bagaimana harusnya sikap Indonesia nih menghadapi ini nih, beberapa negara yang sudah joint statement ini, Prof? Kecaman. Ini kalau Board of Peace itu, kalau kita lihat resolusi 2803 itu kelihatannya positif, ya, bahwa akan ada two state solution. Karena di dalam resolusi Dewan Keamanan 2803 itu ada lampiran. Lampiran itu yang berisi tentang 20 poin peace proposal dari Presiden Trump untuk Gaza. Okay. Nah, di dalam poin 19 dan 20 itu memang disebutkan bahwa nantinya akan ada hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina. Dan kemudian Amerika Serikat akan membantu untuk supaya Israel dan negara Palestina itu bisa coexist, gitulah. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan di pasal 2 dari resolusi 2803 itu mengatakan bahwa mereka menyambut dibentuknya BOP. Tapi BOP yang dibuat di 2803 ini berbeda dengan BOP yang piagamnya ditentukan oleh Amerika Serikat yang sangat pro Israel dan kemudian memasukkan Israel di situ. Sementara Israel, coba di Google, Netanyahu itu mengatakan jangan pernah bermimpi akan adanya negara Palestina selama saya berkuasa, karena sayalah orang yang menentang adanya negara Palestina. Ya, jadi kalau menurut saya memang Bapak Presiden melihat selalu resolusi 2803 sehingga beliau mengatakan bahwa ini ada kesempatan bagi kita Indonesia untuk bisa membantu rakyat Palestina lewat resolusi 2803. Tapi kalau misalnya lihat dari piagam BOP, apa yang disampaikan oleh Jared Kushner terkait dengan pembangunan Gaza. Jared Kushner artinya dari Amerika Serikat begitu ya? Dari Amerika Serikat, menantunya Donald Trump. Ya, keturunan Yahudi, Steve Witkoff juga. Nah, itu kalau menurut saya sih nggak akan pernah terjadi itu. Justru kita terjebak. Maka saya selalu mengatakan keluar aja kalau gitu ya. Keluar aja dari keluar aja kalau gitu ya. Sehingga kita tidak tersandra kepentingan politik manapun, sehingga kita bisa menentukan sikap sesuai dengan Indonesia, undang-undang konstitusi kita gitu, Prof ya. Kalau begitu. Betul sekali. Baik, Ya. Profesor, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas Wajar. Sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu, Profesor. Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmanto Juwana sudah kami ajak berbincang.